Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah minal aidin wal faidin Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Rahmatin juga Ibu. Ibu mau izin, boleh nggak dibuka videonya Bu Samsia? Sebentar. Ini ambil kerudung sebentar Ibu. Iya. Aduh maaf banget nih Bu ya, kita jadi ngerepotin Ibu. Bukan, saya yang nggak enak Ibu sebetulnya karena Uni mau ngambil foto kapan? Mau ngambil foto kapan? Bilangin dong. Mau siap-siap dulu nih. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu ya. Ya. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT pada hari ini di 7 Syawal 1442 Hijriah. Kita masih berkumpul dalam salah satu rangkaian acara pengabdian kepada masyarakat. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita salah satu di barisan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai pengabdian masyarakat pada hari ini, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan dan doa. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Apa-apa yang kita lakukan semua karena Allah lillahi ta'ala sebagai penambah catatan kita di yaumil akhir nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa bi barakatil sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan dosen yang saya hormati, Ibu Hajah Habibah, Bapak Haji Ridwan, Bu Hajah Liandra, Bu Tiwi, dan Ibu Samsiar, serta rekan-rekan mahasiswa Reza Arisa sama Anggi Rizky Amalia. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara pemberian materi oleh Ibu Hajah Habibah, kita untuk dokumentasi kita foto bareng dulu ibu-ibu serta rekan-rekan dan bapak-bapak. Kepada Ibu Tiwi, silahkan dibuka videonya Ibu Tiwi. Kita mau dokumentasikan dulu Bu Tiwi. Halo Tiwi, Bu Tiwi. Kita ambil dulu yang ada ya, Bapak Ibu. Yuk, berikan senyum yang terbaik. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Oh, Bu Tiwi lagi ada kendala dengan laptopnya. Berarti yang ini dulu aja. Sekali lagi ya Bapak Ibu, biar afdol katanya, kalau sekali mah nggak afdol. Ayo Bu Liandra, yang cakep Bu Liandra, senyumnya Bu Liandra. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sekali lagi dong. Ya Allah, kaget. Sudah datang Bu Aditya Pratiwi. Sekali lagi oke Pak. Tapi aku nggak bisa pasang background, kenapa ya? Saya juga nggak bisa. Itu sudah ada. Iya, tembok aku coklat. Yaudah yuk foto Bu sekali lagi dong, maaf. Oke. Sekali lagi Bu Ibu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bukan, tapi acara selanjutnya sepatah dua kata oleh Bapak Haji Ridwan untuk pemaparan materi hari ini sebelum
Ibu Haja Habibah memberikan materi kepada kita semua, kepada Pak Ridwan untuk memberikan kata sambutan sepatah dua kata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yani, Ibu Afrianda Yani. Kepada semua peserta PKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Oh, kedengeran ya. Pak. Oh, ya, Ya. baik-baik ya. Saya pikir tadi nggak kedengeran. Baik, kita sudah berkumpul di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dan diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan PKM ini insya Allah dengan lancar dari awal sampai dengan akhir dan akan mendapatkan satu titik temu atau harapan yang akan kita capai bersama. Dan yang kedua, salam salawat serta kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita semua yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Baik, kepada Ibu, maaf Ibu. Assalamualaikum. Di sini namanya Ibu Ratengan. Ibu Samsiar, Bu. Oh, Ibu, ya. Terima kasih. Maaf ya Ibu Samsiar. Ya, selamat datang Ibu Samsiar. Dan kepada Ibu Samsiar, dengan segala hormat, saya terima kasih sekali atas kehadiran Ibu melalui dunia maya pada saat PKM kali ini, dan kepada peserta dosen ya dan mahasiswa yang mengikuti PKM kali ini, saya mengaturkan banyak terima kasih. Semoga niat baik kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya harapan kami dari PKM ini, kita harapannya sih akan berlanjut ya Bu ya, Ibu Samsiar, jangan berhenti sampai sini karena program PKM ini kan yang kita tahu bahwa ini adalah continue. Jadi harapan kita PKM kita tidak sampai di sini saja, terus berlanjut. Dan begitu pula untuk grup PKM ini juga tidak terpotong atau tidak terputus di tengah jalan, jadi masih tetap continue. Lalu untuk PKM yang next juga harapan saya nanti kalau misalnya Ibu Samsiar memiliki rekan yang lain bisa bergabung dengan PKM ini sehingga PKM kita kali ini walaupun dengan dunia maya, harapan kita ke depan PKM kita tidak melalui dunia maya tetapi lebih afdol lagi kalau kita laksanakan secara tatap muka, begitu harapan saya. Karena saya ditembak ya, jadi mungkin karena menyingkat waktu ya Bu ya, sudah jam 18.57, saya mengharapkan kepada Ibu Ketua, Ibu Habibah untuk membawakan nanti materinya. Mungkin sampai sini saja dulu untuk pembawaan awal dari PKM ini. Kalau ada salah-salah kata dari kami, saya ucapkan mohon maaf, seribu maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan atas sambutannya serta motivasinya. Terima kasih kepada Ibu Samsiar. Dipersilahkan untuk memberikan sepatah dua kata, Ibu. Pada Ibu Samsiar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu harusnya nggak usah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sebelumnya karena mungkin jarak ya, kemudian juga qadarullah memang bulan-bulan ini saya benar-benar agak crowded banget. Nggak tahu ini memang lagi diuji ya, diuji pas Ramadan, pas ini ya. Jadi saya sebetulnya agak sungkan karena saya merasa sebetulnya kan saya yang butuh gitu ya, sudah dibantu tapi kok malah kayak bergaya saya yang harus waktu saya yang nentuin dan sebagainya. Tapi bismillah lah, saya juga kemarin sempat
karena kemarin pertemuan pertama itu kita agak mentok ya Bu untuk pembukuannya. Alhamdulillah ini teman kerja saya yang dulu waktu masih di supermarket saya hubungi, beliau bagian programmer soalnya, jadi saya minta dibikinkan sistem seperti waktu saya kerja, karena waktu dulu memang saya pengen pembukuan saya seperti waktu saya kerja, karena dari bahan baku, kemudian bahan tengah, nanti bahan baku itu bisa menjadi 5 produk, dan sebagainya. Jadi mungkin untuk kol itu bisa jadi sop, bisa jadi capcay, bisa jadi itu. Jadi kan memang kemarin kendalanya di situ kalau untuk catering. Dan bahkan saya berpikir malah mungkin nanti kalau program ini bisa jadi, malah mungkin saya bisa ajak teman-teman yang catering yang masih kecil juga untuk bisa menggunakan program ini, dan mungkin siapa tahu juga nanti malah dari Unpam program ini bisa dipakai awal. Jadi saya memang minta dulu gitu kan ya, minta teman saya untuk sederhana dulu supaya mudah dipahami. Nah, nanti kalau untuk pengembangannya ya pasti setelah menggunakan masing-masing teman-teman yang memakai program ini bisa mengembangkannya sendiri. Jadi kemarin saya pikir mungkin ini jalan tengah supaya saya juga bisa memberikan apa yang saya lakukan ini semoga juga bisa malah memberikan sedikit masukan atau bantuan, karena mungkin untuk catering memang tidak sesederhana yang lainnya, termasuk waktu kemarin sertifikasi halal segala. Kalau catering kan memang harus tiap item ada samplingnya, jadi ini bisa juga membantu teman-teman yang lain, karena kendala catering itu sebenarnya kan di tenaga kerja juga. Jadi musiman ya, jadi kendala pertama kalau kita pakai karyawan tetap kita musiman. Kemudian kedua, produknya tuh macam-macam. Jadi kalau misalnya produknya satu, misalnya siomay gitu, jadi bisa hafalan ya karyawan kita, sekali kita training dia akan cepat. Tapi kalau catering tidak semudah yang lainnya, jadi namanya kita harus benar-benar tetap nyemplung istilahnya, nggak bisa langsung lepas. Jadi mungkin ini saya juga jadi belajar banyak lagi kemarin. Alhamdulillahnya teman yang dulu teman kerja mau saya jawil, saya bilang kalau ini bisa berhasil, bisa jadi amal jariah kita, saya bilang gitu, supaya programmu bisa dipakai untuk awal lah bagi teman-teman UKM yang lain. Tapi saya juga tidak berani ngoyak-oyak istilahnya, karena memang beliau kerjanya di beberapa tempat, ya, karena mau freelance, jadi kalau pas banyak proyek dia memang saya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bismillah, sambil nanti itu jalan, sambil saya mencoba membikinkan skemanya, jadi harusnya begini, nanti bahasa pemrogramannya beliau yang ngurusin, tapi untuk skemanya dari detil ini kemana, saya sudah sampaikan beberapa. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, jadi PR-nya mungkin malah saya limpahkan ke teman saya gitu. Tapi untuk yang Excel-nya alhamdulillah saya masukkan sedikit-sedikit karena kemarin masih acak, notanya segala belum saya catat, ini sudah lumayan saya rapikan. Jadi ya bismillah, ini kayak besok justru kalau misalnya programnya udah jadi, saya inputnya lebih enak, bisa minta tolong. Tidak harus saya, bisa minta tolong orang lain karena sudah rapi gitu aja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali. Jazakumullah khair untuk semuanya. Itu saja, nggih. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kundur. Baik, Bu Samsiar, terima kasih ya, Bu. Terkait dengan tadi program ya, Bu, yang dibantu oleh salah satu temannya ya, Bu. Mudah-mudahan dapat berjalan ya, Bu. Depannya dan usahanya tetap berkembang lebih baik lagi. Kepada Ibu Habibah untuk penyampaian materi, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi setelah mendengar Ibu Samsiar ya, itu untuk program itu bagus banget Ibu. Nanti bisa juga nanti Ibu berbagi dengan kita. Kalau memang sudah jadi, kita bisa share ke UKM yang lain ya Bu ya. Insya Allah Eh, memang seperti eh, itu Ibu, ya. Iya. Nah, untuk pertemuan kita sih sebenarnya kita di sini sharing aja. Terus di sini kami pun hanya memberikan sekilas tentang laporan keuangan aja, Bu. Jadi nggak yang harus menentukan harus pembukuannya seperti ini, tapi kita hanya memberitahukan nanti biar Ibu nanti bisa mengetahui gambaran dan nanti Ibu juga bisa infokan ke teman Ibu yang nanti buat program ya, Bu ya. Ya. Oke, saya coba iniin materinya ya. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya, oke. Untuk materi sih di sini saya di sini hanya memberitahukan tentang namanya laporan keuangan karena di sini temanya itu adalah pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan akuntansi dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu di mana apa sih yang dimaksud laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, dalam akuntansi adanya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi dari kita dengan membuat laporan keuangannya ini, Bu, kita dapat melihat seberapa berkembangnya atau keuntungan atau kinerja perusahaan kita atau bisnis kita. Nah, di dalam laporan keuangan itu ada 5 diantaranya itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Nanti gunanya ini Bu, nanti kalau biasanya kemarin saya itu ikut webinar ya, di mana di dalam webinar itu saya ikut dengan BNI dan BRI, di mana untuk mengajukan kredit di BRI atau BNI itu untuk UMKM itu diantaranya kalau yang untuk level-level pengajuannya besar itu harus melampirkan catatan-catatan seperti neraca atau laporan laba rugi. Nah, di mana neraca adalah merupakan laporan yang menunjukkan atau nilai dari harta perusahaan atau dan kewajiban serta modal. Kemudian laporan laba rugi merupakan laporan yang dibutuhkan untuk berupa pendapatan, memberikan informasi berupa pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasional perusahaan dalam suatu periode. Sedangkan laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian laporan catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan laporan ketiganya ini ya, dari neraca, dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas keluar masuk atau kas keluar untuk apa, digunakan untuk apa, pendapatannya dari mana. Itu merupakan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi tentang berapa sih harta kita, berapa sih kewajiban kita, berapa sih pendapatan kita, terus berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan atas usaha kita atau bisnis kita, terus memberikan informasi juga tentang perubahan-perubahan dari harta kita atau hutang kita atau modal kita. Kemudian memberikan informasi tentang kinerja atau sejauh mana sih usaha kita atau bisnis kita itu berkembang. Kemudian memberikan informasi tentang biaya-biaya untuk membuat produksi itu berapa, terus keuntungannya berapa, kemudian apa-apa saja perkembangan dari
produk-produk kita. Selanjutnya, nah, untuk berkaitan dengan laporan keuangan ini, siapa sih yang berkepentingan atas laporan keuangan? Nah, di sini berkepentingannya adalah pemilik, mana sebagai pemilik atau sebagai kita yang mempunyai usaha itu mengetahui harta kewajiban kita, terus kemudian pendapatan atau laba kita. Kemudian manajemen atau di sini dalam hal ini yang ngurus ya. Kemudian kreditor, di mana kreditor ini untuk peminjaman, kemudian pemerintah, selanjutnya investor. Selanjutnya pengelolaan keuangan. Salah satu untuk mengelola keuangan kita atau usaha kita, sejauh mana sih berkembangnya usaha kita. Nah, di sini kami dari memberikan atau cara menganalisis yang namanya analisis break-even point atau BEP. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa sih hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Artinya, di sini berapa kita menjual barang itu berapa sih biar kita tuh tidak rugi ataupun untung atau dibilang balik modal gitu. Kemudian analisis BEP juga memberikan pedoman tentang berapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi atau dijual. Tujuannya adalah agar usaha kita mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi dengan kita menghitung BEP ini, kita mengetahui biaya kita berapa, terus keuntungan yang kita inginkan juga berapa, kita dapat diprediksi. Nah, ini untuk menghitung rumus-rumus seperti ini. Kemudian bisa unit, bisa, aduh maaf nih, agak batuk. Bu, minum dulu, Bu. Minum dulu ya. Kalau Bu Biba dibesarkan boleh nggak tuh Bu Bib? Boleh. Nggak kelihatan ya? Ya lebih jreng gitu loh Bu. Oh iya. Kalau umur 30-an kayak aku sih masih kelihatan, Bu. Iya. Benar-benar. Bener-bener lagi. Iya, aku yang ini nih. Yang 40 nggak kelihatan. Mana lagi? Yang bawahnya Bu Bib, yang bawah Bu, yang gambar 20 diem aja ya. Apanya? itu yang dipencet yang gambar bawahnya itu, yang gambar layar itu biar besar dia. Iya nih nggak ketemu juga nih. Ini sih. Nggak bisa ya? Oke, lanjut. Nggak bisa ini. Oke, menghitung cara menghitungnya ada berdasarkan unit dan ada berdasarkan rupiah, di mana untuk menghitung BEP atau analisis titik impas dalam unit, BEP sama dengan VC dibagi V dikurang VC per unit, di mana BEP merupakan break-even point, VC merupakan fixed cost, VC merupakan variable cost, sedangkan V merupakan price per unit. Kemudian untuk biaya tetap, di sini biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan. Contohnya biaya tetap itu ada gaji, bunga bank, sewa gedung, atau biaya kantor lainnya. Seperti bayar listrik atau bayar telepon ya. Kemudian biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya biaya variabel, biaya bahan baku, upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel lainnya. Selanjutnya, nah ini BEP secara umum
merupakan analisis titik impas digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi. Itu mungkin apa ya? Cuman materinya aja. Untuk nanti Ibu Samsiar nanti akan saya kirim bentuk cara menghitung break even point-nya berdasarkan Excel. Ini nanti saya sudah bikin untuk menghitung BEP atau balik modalnya itu, di mana biaya baku nanti Ibu tinggal memasukkan bahan-bahan, contohnya Boleh ini di-share screen juga, Bu Bib? boleh. Belum ya? Belum. Stop. Saya tunggu. Nah, ini untuk menghitung biaya-biaya nanti Ibu misalnya ada pesanan. Jadi kita tahu Bu, dengan menghitung ini keuntungan kita yang mau kita untungnya berapa persen gitu. Misalnya 10% dari biaya. Nah, di sini ada biaya bahan baku atau biaya variabel. Nanti Ibu tinggal masukin di sini misalnya terigu berapa volumenya ya. Bahan-bahan yang berhubungan dengan pembuatan produk-produk Ibu. Kemudian biaya-biaya tetap, contohnya kayaknya di sini listrik atau biaya tenaga kerja yang bukan tenaga kerja langsung, atau ini tuh tenaganya yang tetap. Kalau yang di biaya variabel itu untuk yang sekali-sekali saja sesuai dengan volume pemesanan. Seperti itu, Bu. Iya, untuk materi sih itu Ibu cukup segitu aja. Nanti Bu, Ibu nanti bisa memberitahu ke yang membuat program ya Bu. Ya. Untuk nanti cara menghitung apa sih dalam menghitung ini kita bisa rancangan atau berapa sih laba yang kita inginkan gitu loh. Dari dengan adanya catatan ini nanti Ibu bisa menghitung, misalnya ada yang pesan apa gitu, nanti bisa berapa unit atau berapa produksi yang kita buat, yang kita hasilkan, terus kita tentukan harganya berapa, kita mengetahui untungnya tuh nanti berapa gitu. Ya. Itu aja sih Bu. Iya. Kalau selama ini sih saya bikinnya memang mirip itu Ibu. Cuma nanti biasanya saya tambah kolom di sebelah kanannya itu realnya. Jadi misalnya itu sini coba saya carikan filenya juga. Mungkin saya potretin aja ya. Jadi saya bikin juga seperti itu, jumlahnya, harga, terus totalnya. Nah nanti realnya berapa, misalnya harganya yang real saat itu berapa. Karena setiap menu saya memang punya costing sheet Ibu. Jadi saya sudah punya file. Ini saya sengaja tadi saya ambil dari rumah Sedayu. Sebentar Ibu. Sebentar, harus ternyata kamarnya lagi dipakai. Ya jadi sebentar Ibu, saya ambil. Saya potretin mawon ya Ibu. Ya boleh Ibu. Kita di sini sharing ya Bu, siapa tahu dengan Ibu, sepertinya sih sebenarnya Ibu sudah bagus, maksudnya dari apa yang kita ketahui Ibu sebenarnya sudah melakukan pembukuan yang sesuai, cuman hanya sekarang Ibu belum secara kontinu ya melakukannya ya. Yang terutama untuk pemasukan dan pengeluarannya itu masih
Saya belum hanya berdasarkan transfer sama pembayaran yang masuk gitu ya. Jadi tidak bisa menghitung realnya sebetulnya secara detail. Nah, sebentar. Mohon maafin tadi kamarnya ternyata lagi dipakai. Nggak apa-apa Ibu, santai aja Ibu. Kita sharing Ibu. Karena Qadarullah kan ini masih di rumah mertua. Ini untuk gambaran aja yang terakhir kemarin saya bikin. Nah, biasanya sebentar Ibu ya. Ya sudah. Sebentar ya. Bubi pulang kerja, Bubi. Aku habis perpanjang SIM tadi, Wi. Oh, cuti. Kan memang sehari masuk, sehari enggak. Oh. Panjang SIM di mana, Bu deh, Bu? Di Bojongsari, Pak, SIM keliling. Oh, yang di itu ya, di Giant ya? Iya. Oh, gitu. Hari Rabu aja adanya. Iya. SIM A sama C ya? Iya. SIM A C sekarang udah 400 lebih itu berdua. Iya, tadi saya share aja. Kok sekarang itu ya sesuai tanggal bikin, padahal saya masih 1 bulan lagi habisnya. Takutnya Iya, enggak. sekarang sesuai dengan tanggal bikin kalau SIM. Oh. Jadi Enggak. besok Ibu Waktu- hati-hati. Kenapa? Hati-hati untuk yang next-nya. Berarti besok Ibu harus bulan Mei. Iya. Padahal saya bulan Juni. Nah, Habis takutnya nggak ada waktu lagi, ya udah. Ada waktu sekarang, hayu deh.
1 bulan majunya. Kalau misalnya Ibu bulan Januari, ya bulan Januari lagi matinya. Waduh. Bentar. Si Ibu sebenarnya nih udah lengkap banget deh. Ini saya Ibu, atau saya kirim ke WA salah satu aja, saya kok nggak bisa. Boleh di grup aja Bu, boleh. Boleh. Iya. Ya, udah. Thank you, Kamas. Bu Bib, apa Yap. nanti dari Bu Samsiarnya data-datanya kirim by WA aja ya, Bu Bib? Ya. Iya. Ya Bu Samsiar ya. Sudah terkirim di grup Ibu, Iya. salah satu contohnya. Heeh. Ini untuk costing sheet yang saya bikin untuk ancer-ancer kalau saya mau nentuin Iya. berapanya lah. Nanti kalau ada pesanan biasanya sampingnya untuk kontrol karena misalnya terlalu banyak perubahan harga gitu, di bagian harga itu biasanya saya selipin kolom, saya isikan harga terbaru. Jadi saya langsung bisa kontrol, tapi memang hanya bisa saya lakukan kalau saya lihat fluktuasi harganya terlalu banyak gitu. Tapi kalau cuman beda dengan 1.000, 2.000 gitu, saya tidak terlalu. Dan harga ini saya ambil biasanya saat harga tertinggi. Misalnya jelang Lebaran seperti kemarin itu saya justru malah catat untuk patokan setahun ke depan harga tertinggi saat yang saya pakai. Harganya itu. Ya sebenarnya Ibu sih sudah paham benar ya tentang cara menghitung ini gitu loh. Hanya Ibu hanya tinggal merapikan laporan keuangannya saja ya Bu ya. Ya, tidak hanya itu memang butuh. Aduh. Iya, tapi Bu jangan yang dibawa gimana-gimana seiring berjalan waktu gitu loh. Karena saya sendiri juga penasaran Ibu, karena kadang-kadang kan kalau saya sekarang kan prinsipnya pokoknya asal ada uang, saya cuma ambil seperlu saya gitu, yang lainnya saya balikin ke seperti yang saya pernah ceritain, saya belikan bahan baku yang memang perputarannya cepat gitu. Jadi biar besok kadang kalau kita ngerasa kok di rekening ini agak banyak kan jadi kayak ngerasa banyak duit ya. Jadi saya untuk beli bahan baku lagi gitu. Jadi kadang-kadang kan jadi masih gabung ya Bu, uang pribadi dan uang usaha masih gabung ya? Alhamdulillah sudah enggak Ibu. Sudah enggak. Ya cuman memang kadang-kadang kalau pas pesanan lagi banyak justru saya malah ngambil jadi saya setiap bulan kan saya ambil sekitar 10% gitu untuk istilahnya gaji saya gitu ya. Gaji saya banyak. Nah, kalau pas butuh modal banyak kayak misalnya kemarin Lebaran gitu kan, memang di luar perkiraan ya. Jadi tidak semua konsumen sudah langsung bayar di depan kan. Jadi banyak. Nah itu saya ambil transfer ke rekening ratengan untuk modal awal. Tapi begitu orang bayar langsung saya balikin gitu. Jadi ini udah selesai Lebaran ya. Sudah balik ke duit ratengan lagi gitu, realnya ratengan gitu. Iya. Oke, iya Bu, terima kasih. Sebenarnya kita di sini hanya sharing aja Bu. Kemudian nanti kan Ibu ada temennya ya Bu ya, yang membuat program itu. Nanti kalau sekiranya sudah selesai, saya dari kami pun ingin gitu mengetahui apakah nanti bisa di-share ke UMKM di sini yang bekerja sama dengan kami gitu. Ya, karena saya rasa juga teman-teman untuk catering memang kesulitannya di situ karena kayak beberapa teman kayak Lebaran kemarin kan meskipun fokus misalnya ada teman yang bikin tahu bakso gitu ya. Tapi begitu puasa Lebaran juga dia bikin yang lain-lainnya gitu kan. Jadi akhirnya mereka juga butuh
butuh kayak semi catering untuk tahu laporan seasonalnya mereka kayak apa kemarin gitu kan, biar tahu juga. Jadi saya pikir kemarin waktu ngobrol sama teman, saya bilang kayaknya aku butuh deh bantuanmu, siapa tahu bisa jadi ini amal jariah buat dia gitu, saya bilang. Karena kesulitan kami yang catering ini memang untuk bahan bakunya kan macam-macam. Jadi waktu PR kemarin Bu Yani ya yang ngendika kemarin untuk HPP-nya agak ruwet, iya memang. Jadinya tapi ya memang kalau saya memang patokannya kayak misalnya per pack, oh ya udah berarti kalau misalnya yang aneka baceman tempe tahu itu bahan bakunya nggak boleh lebih dari sekian persen gitu. Cuman patokannya gitu-gitu aja untuk warning. Jadi tapi memang kalau untuk teman-teman yang baru, waktu kemarin saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman, mereka bilang, wah kalau suruh bikin costing sheet semua menu kayak Bu Titin ya berat. Tapi kalau saya karena dari awal dulu sudah mulai bikin, jadi nggak ngerasa berat karena tinggal ganti aja. Apalagi sekarang ada komputer enak ya, tinggal ganti harganya yang berubah. Kalau resep kan berapa ons-onsnya, takaran bumbu kan nggak banyak berubah gitu kan. Jadi terus teman saya bilang, ya wes Bu, saya coba bikin gitu kayak dulu waktu kita kerja di supermarket. Karena memang kalau di supermarket terutama yang fresh frozen, Ibu bagian fresh frozen itu memang kita memakainya ya gambarannya seperti saya ini. Terus nanti memang untuk satu ayam itu bisa jadi beberapa macam item, kayak misalnya ayam utuh jadi paha nanti berarti berapa, terus kalau jadi boneless dada itu berarti maksimal, kalau dulu sih hafal Bu, jadi kalau sekian kilo ayam berapa ekor itu biasanya jadi boneless sekian, karena tulangnya itu yang kebuang kira-kira sekian itu udah hafal gitu, tapi sekarang juga sudah agak lupa aja. Makanya saya bilang dibikin seperti itu karena nanti juga saya akan tahu kalau misalnya ini udah dijalankan sistem, bismillah kalau sudah jadi gede dengan melihat laporan pindah PLU, kalau dulu istilah kami itu pecah PLU atau malah gabung, jadi dari banyak item ke satu PLU atau satu PLU ke beberapa item, itu saya bisa tahu rugi atau enggaknya, saya bilang gitu. Terus teman saya, ya wes Bu, bismillah ya gitu. Tapi mungkin aku baru kerjain setelah Lebaran, beliau begitu. Nanti Ibu kirim aku, nah di foto aja Bu skemanya, karena memang jarak jauh. Dia di Jogja Timur Selatan, saya di Jogja Barat Utara, jadi pentok diagonalnya. Karena Bantul itu lucu memang Bu, Bantul itu Timur Selatan sama Utara Barat, jadi kebetulan Pak Wawannya di Timur Selatan. Mungkin itu Ibu yang saya sampaikan. Timur Selatan berarti berbah ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, malah arah Imogiri Pak. Oh malah Imogiri. Kalau saya di Sedayu tapi udah mepet udah mepet ini Kaliprogo. Kaliprogo, Kulon Progo, Temon. Sedayu yang barat. Oke, Ibu Yani ada yang mau ditambahkan? Ibu Tiwi, Bu Liandra, Pak Ridwan? Kalau saya cuma melihat Bu, ini, saya izin nambahin boleh? Oh iya. Silakan. Bu Samsiar, assalamualaikum, salam kenal Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal Ibu. Iya, senang banget ya kita jauh tapi bisa bersilaturahmi. Kalau nggak secara online kita nggak akan ketemu ya Bu ya. Hikmahnya pandemi ya Bu ya. Benar, hikmahnya pandemi. Enggak, sebenarnya cuma mau tambahin bahwa apa yang kita mohon maaf Bu, kita sebenarnya nggak bermaksud menggurui, tapi kita sharing di sini seperti kata Bu Habibah tadi, dan apa yang kita sampaikan di sini sebenarnya hanya sebatas materinya saja. Materinya seperti itu, tapi di lapangannya saya yakin 100% yang paling paham itu Ibu. Jadi sebenarnya semuanya nggak harus berpatokan sama teorinya harus seperti ini maka di prakteknya harus seperti ini, tidak. Semuanya fleksibel Bu, laporan keuangan itu fleksibel. Jadi kondisinya seperti apa, kondisi konsumennya seperti apa, kondisi bahan bakunya seperti apa, itu Ibu yang paling tahu, dan laporan keuangan mana yang kira-kira paling cocok, paling sederhana dan paling gampang. Yang susah itu konsistennya Bu.
Yang susah itu konsistennya. Iya, karena sebenarnya kalau sudah konsisten ya kita mengulang-ulang transaksinya ya setiap bulan, misalnya setiap tahun ya itu lagi seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ayam ya ketika dipotong ya memang hanya paha, dada, sayap itu aja kan ya Bu. Nah itu yang susah konsistennya. Nah ketika sudah konsisten maka kita bisa menularkan apa yang sudah kita punya kepada teman-teman yang mungkin memang belum konsisten gitu. Nah saya melihat ada sesuatu di Ibu, ada sesuatu itu maksudnya Ibu udah punya modal yang bagus banget Bu dalam penyusunan laporan keuangan, cuman itu tadi PR-nya adalah konsisten gitu. Aku nambahin itu aja sih. Terima kasih banyak Bu sudah mau bergabung sama PKM kita. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Pada dasarnya memang Bu Samsiar ini udah oke banget ya Bu Tiwi, Bu Biba, Pak Ridwan. Iya, Betul, betul. terkait dengan pencatatannya. Nah, sekarang kan sedang menunggu. Karena yang aku tahu tuh kan kalau orang dagang tuh udah deh yang penting gue untung berapa terus masuk ke dompet pribadi kan yang kita tahu kan seperti itu ya. Kalau Ibu sampai mencatat bawang putihnya berapa, bawang merahnya berapa itu luar biasa banget sih menurut saya gitu. Punya pencatatan ya Bu Tiwi ya. Jadi itu udah punya tahu nih gambarannya nih keuntungannya dari ayam tadi berapa persen, karena tadi sudah dirinci banget sama Bu Samsiar. Nah selanjutnya untuk kedepannya berarti kan Ibu sedang menunggu pembuatan softwarenya ya Bu ya, yang secara sederhana untuk membantu Ibu menghitung laporan, membuat laporan keuangan, harga pokok dan segala macamnya. Nah mudah-mudahan nih Bu software tersebut utamanya buat Ibu sangat membantu dan bisa juga nih Bu diberikan kepada UKM-UKM yang lain. Yang tadi sampaikan Bu Tiwi kan kita berpikir secara UMKM itu kan sederhana, dapat untung, masuk kantong, udah. Terkadang yang lalainya itu terkait dengan pencatatannya Bu, nanti kedepannya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu saja ya Bu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kepada Bu Habibah, terima kasih banyak. Bu Tiwi, Pak Ridwan, ada yang ingin disampaikan Pak Ridwan? Sama tadi saya sama Bu Tiwi nyerempet sebenarnya. Karena Ibu Samsiar memang pada dasarnya ini kan udah perusahaan settle udah lama ya Bu ya. Amin. Saking settle-nya sampai kata teman-teman nggak segitu-segitu aja. Ya bismillah. Ya jadi memang sama sih apa yang jadi tanggapan saya sih hampir mirip dengan Ibu Tiwi. Jadi kalau diulang lagi nanti mubazir waktunya. Monggo Pas Mawon. Jangan sungkan-sungkan ngehubungin kita Bu. Jadi nggak cuma PKM ini aja. Insya Allah mudah-mudahan bisa bantu. Baik Pak Ridwan, Bu Habibah, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, Mbak Anggi sama Mbak Reza. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Samsiar. Mudah-mudahan siapa tahu Bu Yani, ya. Siapa tahu mahasiswa ada yang mau disampaikan atau gimana? Iya. Mbak Anggi sama Mbak Reza ada yang mau disampaikan kepada Bu Samsiar? Atau mau menularkan Bu, atau atas mau ikut? ilmunya sangat bermanfaat sekali. Bu Samsiar ini pelaku UMKM dari Jogja. Yang itu ya Bu ya, dari Jakarta pindah ke Jogja dengan berbagai macam produk olahannya ya Bu ya, merintis usaha dan sekarang alhamdulillah sedang progres terkait dengan pembuatan softwarenya. Nah teman-teman yang masih muda nih jangan mau kalah nih, jangan kalah yang muda-muda, jangan mau kalah terkait dengan kalah saing nih, semangatnya sama Bu Samsiar nih Ibu ya. Enggak kok, saya juga masih muda Bu. Iya. Semangatnya Ibu. Jiwanya ya Bu ya, jiwanya yang muda. Jiwanya harus selalu muda. Bacanya dari belakang. Baik Ibu, Mbak Reza, Mbak Anggi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dengar hari ini, terutama semangat dari Bu Samsiarnya dapat kita tularkan nih menjadi entrepreneur muda yang sukses yang dapat membantu terutama orang tua dan keluarga ya. Nah, dari kita Bu Samsiar kami ucapkan banyak terima kasih Bu Samsiar
doa kita semua semoga usaha sukses Ibu Samsiar, dan buat kita semua Allah berikan nikmat sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Masih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sugeng Bisa Riyadi, Bu. Anggi, thank you. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Bu.